Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ada sampai saat ini, saya yakin dan saya percaya itu semua berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kita mau bekali kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kita pasti sudah tahu dan sering dengar cerita tentang Abraham. Dalam ayat ini berawal semuanya tentang Abraham. Dalam ayat ini Allah berfirman kepada Abraham. Dalam ayat ini Allah menyampaikan visinya Allah. Allah menyampaikan tujuannya Allah buat Abraham kepada Abraham. Tuhan mau membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Tuhan mau memberkati Abraham. Tuhan mau membuat nama Abraham masyhur. Dan Tuhan mau membuat Abraham menjadi berkat. Tetapi untuk mencapai semuanya itu tidak dengan cara yang instan. Tidak dengan cara yang mudah. Tidak dengan cara yang gampang. Ada proses yang harus Abraham lalui. Di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Allah pasti punya tujuan. Allah pasti punya visi, dan tujuan Allah di setiap kita itu pasti berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Setiap kita itu di saat kita lahir, Allah sudah punya tujuan buat kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan di saat kita masih dalam kandungan, Allah sudah punya rencana, sudah punya rancangan, Allah sudah punya tujuan buat kita. Di dalam Yeremia 1 ayat 5 berkata demikian, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibuku, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dalam ayat ini dikatakan sebelum Allah membentuk kita, Allah sudah mengenal kita. Jadi Tuhan yang menghendaki kita lahir ke dunia ini. Dan bukan sekedar hanya menciptakan kita, tetapi Tuhan punya maksud dan tujuan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mengetahui tujuan Allah buat kita? Untuk mengetahui tujuan Allah buat kita, kita perlu mengerjakan misinya Tuhan dalam hidup kita. Di saat sebuah misi diberikan buat kita, ada misi yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Ada tindakan yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan untuk mengetahui tujuan Allah buat kita, yaitu mengenal Tuhan. Kita mungkin sudah bertobat dari kehidupan kita yang lama, kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita mungkin sudah rajin beribadah. Tetapi itu belum cukup untuk mengetahui tujuan Allah buat kita. Kita perlu mengenal Tuhan, kita perlu mengenal pribadinya supaya kita bisa mengetahui tujuannya, tujuan Allah buat kita. Ada sebuah pujian berkata begini, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Pujian yang luar biasa.
Aku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Dan di saat kita mengenal Tuhan, tujuannya Allah dalam kehidupan kita, kita pasti akan tahu. Contoh, di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita mengetahui teman kita harus mengenal benar-benar teman kita tersebut. Di saat kita kenal dengan teman kita, di situ kita dengan mudah mengetahui, bahkan mengerti setiap maksud dari teman kita. Orang terdekat kita itu, dia bergerak aja atau mengapa-ngapain aja, kita akan mengerti. Jadi di dalam ini kita boleh mengambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bagaimana kita mengetahui maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu dengan mengenal Tuhan, mengenal pribadinya. Terus bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Untuk mengetahui tujuan Allah itu kita butuh mengenal Tuhan. Terus bagaimana cara untuk kita mengenal Tuhan? Yaitu dengan berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, lewat membaca firman Tuhan, lewat mendengarkan firman Tuhan. Sekarang untuk kita yang mendengarkan khotbah-khotbah, renungan-renungan itu, untuk kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, itu sekarang sangat-sangat mudah. Dari pagi sampai malam kita bisa mencari di sosial media, di mana-mana ada. Begitu banyak renungan firman Tuhan di sana disampaikan, yang bisa membuat kita lebih mengenal Tuhan. Seperti sekarang ini kita bisa mendengarkan renungan firman Tuhan lewat channel gereja kita. Jadi kita sekarang tahu bagaimana mengetahui tujuan Allah buat kita, yaitu mengenal Allah, mengenal yang memberikan tujuan, mengenal yang memberikan visi dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita akan tahu tujuan Allah buat kita. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kami mau serahkan setiap langkah kami mau serahkan seluruh kehidupan kami mau serahkan seluruh aktivitas kegiatan kami kepada Tuhan. Dan Tuhan, biar Engkau yang senantiasa menuntun, menolong, Engkau turut campur tangan dalam setiap kegiatan kami. Dan kami percaya Engkau akan buat berhasil dan Engkau akan memberkati. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota Temanggung kami, berkati Tuhan setiap aparat-aparat Tuhan, yang pemimpin-pemimpin yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan. Berkati juga Tuhan gereja GPDIC OTW kami Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala, staf yang ada, pengerja yang ada, diaken yang ada, setiap hamba-hambamu yang membantu pelayanan Tuhan dalam pelayanan gereja ini Tuhan. Biar Tuhan senantiasa menolong, memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.